Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang kehancuran Kekaisaran Romawi. Ketika membahas tentang hancurnya Kekaisaran Romawi, banyak orang mengaitkannya pada bangsa barbar, pertarungan politik yang tak ada habisnya dan konflik internal. Kekaisaran Romawi yang berkuasa untuk sementara waktu adalah contoh nyata yang berakhir dalam sejarah karena faktor internal dan eksternal. Selain faktor-faktor umum ini, masih banyak masalah yang membuat pudarnya kedikdayaan Romawi kuno. Bangsa Romawi adalah dikenal karena penderitaan dan kesederhanaan hidup mereka. Para senator yang mengenakan jubah ungu dan pakaian sederhana berkuasa untuk rakyat. Para petani Romawi yang sedang sibuk bekerja keras di sawah, setiap saat akan dipanggil untuk berperang karena panggilan Ibu Pertiwi. Bahkan rata-rata wanita dan anak-anak Romawi hidup hemat, cukup hanya dengan sebuah zaitun Mediterania dan sepotong roti berlapis dedak gandum untuk mengisi perut mereka. Namun sejak zaman Kekaisaran, kehidupan orang Romawi terutama kaum elit tidak lagi sesederhana itu. Pada akhir abad pertama sebelum Masehi, bangsa Romawi akhirnya mengubah Mediterania menjadi danau pedalaman mereka sendiri setelah ratusan tahun penaklukan dan pertempuran eksternal. Sementara wilayah sekitarnya dengan hormat tunduk pada kekuasaan Kekaisaran. Pada saat yang sama, kekayaan yang dirampas dan budak yang dikumpulkan dari seluruh dunia terus mengalir ke semenanjung Italia. Pada saat demikian, Kekaisaran Romawi seperti sesosok anak kecil yang kaya mendadak. Di hadapan godaan yang tak tertahankan di depan mata, moralitas leluhur pun disingkirkan, berganti dengan hawa nafsu siap menikmati pesta mewah. Bangsa Romawi yang selama ini memegang teguh prinsip memprioritaskan struktur kanal atau saluran air buatan, di mana setelah memperoleh sejumlah besar budak dan harta kekayaan, mulai membangun pemandian umum dan koleseum mewah, serta fasilitas kota umum lainnya yang penuh dengan kualitas hidup. Fasilitas kehidupan kelas atas ini tanpa sadar memberi pengaruh halus pada Romawi. Misalnya lahirnya arena gladiator, membuat bangsa Romawi secara bertahap menganggap kekuasaan sebagai tipu muslihat yang naif dari para budak untuk menyenangkan hati tuannya adalah kaum kelas bawah yang takkan pernah mengubah derajat hidupnya. Sementara itu dalam kondisi seperti ini, kaum prajurit yang hanya tahu penaklukan dengan kekerasan secara bertahap dianggap sebagai sosok orang kasar yang dipandang rendah oleh para bangsawan Romawi. Ternyata bangsa Romawi baik sipil maupun militer telah menuju ke jalan lama pembagian antara sipil dan militer. Selain itu, pemandian umum yang mewah secara bertahap menjadi taman bermain bagi politik rahasia bangsa Romawi. Di kamar mandi yang dipenuhi uap air dan suara manusia yang berisik, tradisi politik dan debat publik melunak, sementara perdagangan rahasia dan konspirasi politik telah menjadi tempat berkembang biak. Bangsa Romawi yang suka mandi tidak hanya meletakkan dasar bagi runtuhnya kekaisaran secara politis, tetapi juga secara langsung meletakkan akar penyakit di tubuh mereka. Di sebuah pemakaman Romawi kuno terukir sepenggal kalimat seperti yang tampak pada layar video. Melihat batu nisan yang begitu kreatif, sekilas terlintas dalam benak generasi mendatang romantisme masa ribuan tahun sejarah Kekaisaran Romawi yang harum. Sebagai era kekaisaran yang paling kuat dalam sejarah Barat, bangsa Romawi pernah menikmati masa-masa yang menyenangkan, terutama ketika mereka memasuki pemandian umum adalah momen yang paling menyenangkan dalam hidup mereka. Mode sosial yang membuat iri dalam sejarah peradaban manusia seperti ini telah merasuk selama ratusan tahun lamanya. Peneliti generasi selanjutnya menuturkan bahwa di zaman kuno selain bangsa Mesir kuno, mungkin tidak ada bangsa kedua yang terobsesi pada mandi seperti bangsa Romawi. Uniknya lagi, mereka merasa lebih baik mandi di bawah pemandangan terbuka daripada mandi sendiri. Mereka membawa sapu tangan masing-masing untuk menyikat keringat. Pada masa awal Republik Romawi, orang-orang pada umumnya hanya mandi setiap 8 hari sekali. Tapi di era Kekaisaran, Anda harus mandi setiap hari. Jika tidak, Anda akan ditertawakan, karena meski orang desa juga harus mandi setiap hari.
Literatur terkait menyebutkan bahwa sebagian besar orang Romawi memiliki bak mandi di rumah mereka, sementara rumah kaya memiliki kamar mandi suite dengan dekorasi marmer, kaca atau perak yang bersinar. Namun bagi sebagian besar warga Romawi, sepertinya lebih suka meramaikan suasana di pemandian umum. Menurut analisis tekstual, pemandian Romawi kuno mungkin awalnya beralih dari kuil dan pemandian air panas di sekitar kota. Pada awal pemandian umum, di mana karena harus tahan terhadap erosi uap air, jadi hanya ada 1 atau 2 pemandian air panas. Selain itu juga menggunakan batu bata, bagian atap sebagian besar berbentuk lingkaran. Pemandian umum seperti itu umumnya bersifat pribadi dan berukuran kecil. Pada tahun 25 sebelum Masehi, konsul negarawan dan arsitek Romawi Marcus Vipsanius Agrippa merancang dan membangun pemandian air panas pertama dan mengumumkan tibanya zaman keemasan kamar mandi bangsa Romawi kuno, sekaligus juga mengumumkan tibanya era baru kamar mandi umum. Pada awal abad kedua, The Baths of Trajan atau kompleks mandi dan rekreasi yang dirancang Apollodorus dari Damaskus, seorang arsitek dan insinyur Nabatea dari Damaskus, Suriah, Romawi, telah membangun pondasi pemandian pada waktu itu. Pada abad keempat Masehi, hanya di Roma saja terdapat 11 pemandian mewah berskala besar dan sekitar 800 kamar mandi ukuran sedang dan kecil. Diperkirakan konsumsi air rata-rata per orang per hari di Roma pada waktu itu adalah 300 galon. Jumlah ini setara dengan konsumsi air untuk satu keluarga beranggotakan 4 orang dalam satu hari di era sekarang. Karena pemandian skala besar dan berbagai kamar mandi membutuhkan banyak air, bangsa Romawi kemudian membangun lagi saluran air yang tiada duanya di dunia. Membangun saluran air untuk membawa aliran air yang konstan ke kota-kota, memasuk pemandian umum, air mancur dan rumah tangga pribadi. Saluran air dibangun dari kombinasi batu, batu bata dan pozzuolana semen vulkanik khusus. Saluran dipergunakan untuk mengalirkan air dari sumber air di pegunungan ke kota-kota Romawi. Hal ini menjamin orang Romawi tidak pernah kekurangan air bersih. Air bersih sangat vital di kota-kota Romawi karena dipergunakan bukan hanya untuk minum, melainkan untuk fungsi-fungsi lain. Pasokan air yang disimpan di lebih dari 1.350 waduk kemudian dikirim ke ribuan rumah tangga dan berbagai pemandian umum melalui 13 saluran pasokan air. Pemandian tersebut memungkinkan warga untuk menggunakan air ledeng dan sepenuhnya menjamin pasokan air pemandian umum. Inilah kehebatan bangsa Romawi yang melampaui para pendahulu mereka dan suatu pencapaian yang dibanggakan oleh bangsa Romawi. Warga Romawi tampak antusias begitu diluncurkannya pemandian umum. Pemandian besar yang didanai oleh negara dan dilayani oleh ratusan budak ini menjadi simbol kesejahteraan Kekaisaran Romawi. Untuk menunjukkan kemurahan hati dan bentuk perhatian mereka kepada warga masyarakat, Kaisar Romawi termasuk Nero, Trajan, Caracalla, Diocletianus dan Konstantinus Agung silih berganti membangun pemandian umum yang besar. Pemandian umum yang dibangun oleh tirani Nero yang terkenal memiliki 1.600 kursi marmer, dapat menampung 1.600 tamu sekaligus. Sementara pemandian Caracalla dan Diocletianus masing-masing dapat menampung 3.000 orang. Karena itu fasilitas pemandian umum layanan kesejahteraan nasional jadi hampir tidak dipungut biaya apapun. Hukum Romawi menetapkan bahwa setiap warga negara dapat dengan bebas keluar masuk di pemandian ini. Dan untuk tiket masuk hanya berupa simbolis, semua biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Dalam keadaan normal, pemandian dibuka untuk wanita dari subuh hingga pukul 1 siang dan dari jam 2 sampai jam 8 malam adalah waktu mandi untuk kaum pria. Namun pada kenyataannya, sebagian besar kaisar Romawi mengizinkan mandi campuran. Seperti yang kita ketahui, sebagai kekaisaran terkuat di dunia kala itu, Roma kuno pernah menikmati kejayaan dan kemakmurannya. Wilayahnya ketika itu membentang 3 benua besar Eropa, Asia, dan Afrika. Arsitekturnya luar biasa dan memiliki pasukan yang tak terkalahkan. Selain itu cadangan emasnya ada di mana-mana. Namun setelah ratusan tahun menikmati kejayaan,
Kekaisaran yang dulunya kuat dengan cepat merosot tajam, hingga akhirnya pada tahun 476 dimusnahkan oleh suku bangsa Jermanik, yaitu kelompok etno-linguistik bangsa-bangsa Indo-Eropa. Jika dicermati, kemunduran dan kejatuhan Kekaisaran Romawi tentu memiliki alasan politik, ekonomi dan militer dan faktor lainnya. Namun pemborosan kolektif semangat kebangsaannya juga menjadi penyebab yang tidak bisa diabaikan, dan tradisi mandi yang digemari bangsa Romawi juga sebagai faktor penting lainnya. Pada awal Kekaisaran ketika munculnya pemandian umum, awalnya ada langkah-langkah manajemen yang ketat. Meskipun wanita diperbolehkan menggunakan pemandian, tapi harus dipisahkan dari pemandian pria dan wanita. Namun seiring dengan kemerosotan moral masyarakat dan ketika Nero yang terkenal dengan kecabulannya berkuasa, dia secara terbuka mengizinkan pria dan wanita untuk mandi di satu kolam. Laki-laki dan wanita pun saling bertemu secara vulgar tanpa sehelai benang pun. Terlebih lagi, sejumlah pelacur juga kerap bercampur ke dalam kolam mandi sehingga pasti akan memicu perilaku maksiat. Pemandian secara bertahap menjadi sarang perzinahan dan bahkan menjadi tempat berkumpulnya para pelacur, berkerumun dan berbugil ria di depan umum. Skandal yang memalukan dan pemandian campuran antara pria dan wanita yang tak senonoh ini berlangsung selama 50 hingga 60 tahun. Sampai pada era Kekaisaran Adrianus Augustus, pemandian umum seperti itu pun dilarang, tapi itu hanya formalitas. Meskipun banyak faktor dan sebab runtuhnya Kekaisaran Romawi, namun kesombongan dan nafsu syahwat yang berlebihan dan merosotnya moral diyakini menjadi salah satu faktor penting hancurnya Kekaisaran Romawi. Kenyataannya kebebasan orang Romawi kuno yang kebablasan telah merosot sampai ke titik nadir, terutama di akhir era Kekaisaran. Ketika para pelacur mandi, kolam mandi pun seketika hiruk-pikuk dengan nada bicara yang tidak etis dan gelak tawa yang menjijikan. Bahkan wanita dari keluarga baik-baik juga secara terbuka membasuh diri di depan pria asing tanpa rasa malu sedikit pun. Segala sesuatu yang mempermainkan wanita dan perilaku zina bahkan kerap terdengar di mana-mana. Ketika kawanan pria dan wanita bersenang ria di pemandian umum, suatu krisis yang tak terlihat pun diam-diam menerpa Kekaisaran. Inilah salah satu penurunan tajam dalam populasi. Menurut analisis tekstual cendekiawan, sebab utama penurunan tajam populasi Romawi kuno adalah impotensi kebanyakan pria Romawi dan ketidaksuburan wanita. Secara garis besar ada 3 penyebab utama dari kondisi fisik ini. Pertama adalah kecanduan alkohol dan nafsu syahwat. Kedua adalah mandi berlebihan, dan ketiga adalah keracunan timbal kronis. Sebagian besar pria Romawi kuno pergi ke kolam pemandian setiap hari. Sekali berendam di air kolam bisa sampai setengah harian atau bahkan seharian penuh. Penelitian modern menyebutkan bahwa air panas di pemandian dapat menghambat pertumbuhan sperma yang berdampak pada kesuburan. Pria Romawi yang memanjakan diri di kolam mandi selain gemar minum anggur atau minuman keras dan lemah syahwat hingga setitik kejantanan pria pun ikut terkikis, benar-benar tragis. Selain itu, karena pipa pasokan air di kota-kota Romawi kuno semuanya terbuat dari timbal untuk mencegah pipa dari korosi. Namun seiring berjalannya waktu, pipa saluran air pun terkorosi. Bangsa Romawi yang menggunakan pipa air ini mengalami penurunan kognitif. Semua ini akhirnya membuat kedikdayaan Romawi meredup dengan cepat di bawah serbuan bangsa asing. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.